Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Rambling Rose. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film dimulai tahun 1971, di mana diperlihatkan seorang pria bernama Buddy sedang mengunjungi rumah keluarganya di kampung. Buddy merasa bahwa mengunjungi rumah keluarganya membuatnya lebih tenang dan bisa bernostalgia. Buddy kemudian mengingat-ingat tentang orang-orang saat ia masih kecil, yaitu keluarga besarnya. Suatu hari, Buddy mendengar orang tuanya berbicara tentang keinginan mereka untuk menampung seorang gadis muda dari panti asuhan. Akhirnya, orang tuanya memutuskan untuk menampung gadis itu saat Buddy masih berusia 13 tahun. Gadis itu bernama Rose, dan gadis itu menjadi orang yang sangat ia sayangi selain keluarganya. Pada pagi hari yang cerah, terlihat Rose mendatangi rumah mereka untuk pertama kalinya. Setelah itu, Buddy menemui ibunya, Nyonya Hillier, dan mereka pun membahas tentang Rose. What's she like, brother? What's your impression of her? She wouldn't hurt anybody. Your impression is very reassuring, brother. Kemudian, Rose pun diperkenalkan kepada keluarga besar itu. Di sini diperlihatkan bahwa Buddy memiliki dua saudara kandung, yaitu laki-laki dan perempuan. Nyonya Hillier memperkenalkan laki-laki yang paling muda dengan nama Wasky dan anak perempuannya yang bernama Doll. Setelah itu, Nyonya Hillier memperkenalkan Buddy dan ibunya mengatakan bahwa Buddy adalah anaknya yang paling cerdas. Tuan Hillier kemudian datang bergabung dengan keluarga itu. Saat memperhatikan Tuan Hillier, Rose menggigit bibirnya dan ia menatap pria itu dengan tatapan menggoda. Tuan Hillier bercerita bahwa orang yang mengadopsi Rose sebelumnya sangat jahat, sehingga mereka berjanji agar Rose tidak mengalami pengalaman buruk itu lagi. I hope and believe that you found a safe haven in this house, honey. Yes, sir. Keluarga itu kemudian menganggap Rose sebagai keluarga baru mereka. Saat Buddy dan Rose sedang menyiapkan makanan, mereka berdua mengobrol tentang keluarga itu. Buddy mencoba bertanya tentang pengasuh Rose dulu yang sangat jahat. Rose terlihat menghindari pertanyaan Buddy tersebut dan mereka akhirnya bersiap untuk makan malam. Saat Tuan Hillier pulang, pria itu sedang tidak nafsu makan sehingga ia meminta Rose untuk membuatkannya kopi. Tuan Hillier memuji kecantikan Rose sambil memukul pantatnya. Hal tersebut membuat Rose langsung bersemangat dan ia langsung meninggalkan meja. Anak-anak mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Rose. Kemudian, Nyonya Hillier memasang alat bantu dengar karena pendengarannya sudah tidak normal. Ternyata, wanita itu tidak mendengar pembicaraan keluarganya. Keesokan harinya, saat anak-anak bermain, Rose datang untuk menemui Nyonya Hillier. Setelah Nyonya Hillier menggunakan alat bantu dengarnya, Rose kemudian mengobrol dengan wanita itu. Is it true you were an orphan? After the age of 7, I was. Me too. Daddy sure is dumb. Yes, she is. Oh, shut up, Wawa. You don't even know what we're talking about. I do too. Rose is madly in love with Daddy. Saat makan malam, Rose terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Tuan Hillier. Are you alright, dear? No, ma'am, I'm just fine. I just felt my veins. Setelah itu, Nyonya Hillier meminta izin untuk pergi ke sebuah acara temannya.
Suaminya menawarkan untuk mengantarnya, namun Nyonya Hillier menolak tawaran itu dan ia meminta suaminya untuk membantu Rose membereskan rumah. Setelah Nyonya Hillier pergi, Rose tiba-tiba duduk di pangkuan Tuan Hillier. Rose meminta pria itu untuk menciumnya karena ia sudah tidak sanggup menahannya lagi. Di sisi lain, Buddy dan Doll mengintip mereka dari pintu. Tuan Hillier menolak untuk menciumnya, namun Rose tetap memohon kepadanya. Akhirnya, Tuan Hillier jatuh ke dalam perangkap Rose dan ia menyentuh payudara Rose. Untungnya, pria itu tersadar dan ia meminta Rose untuk segera menjauh. What's the matter with you? Mr. Hillier, I couldn't help it because I love you. You said yesterday you loved Mrs. Hillier, that she would fight for you like a tiger. Now, get your tail out of here and go wash those dishes. Oh! Pada malamnya, Rose masuk ke kamar Buddy. Buddy tampak terganggu, namun Rose tetap curhat bahwa ia merasa jatuh cinta kepada ayahnya. Buddy tidak tahu harus berbuat apa, namun ia terpesona melihat apa yang tadi dilakukan Rose kepada ayahnya. Buddy kemudian meminta izin untuk menyentuh payudara Rose dan wanita itu mengizinkannya. Setelah mereka selesai, Rose akhirnya bercerita bahwa dulu ia akan dijual ke prostitusi oleh majikannya sebelumnya. Sebelum Rose pergi, gadis itu meminta Buddy untuk merahasiakan apa yang mereka lakukan. Keesokan paginya, Rose menggunakan gaun ketat dan ternyata ia diajak jalan-jalan oleh Tuan Hillier. Saat di kota, Tuan Hillier dan Buddy menyaksikan Rose yang menarik perhatian banyak pria. Setelah kejadian itu, seorang pria misterius terlihat mengintai di sekitar rumah Hillier. Nyonya Hillier yang ketakutan langsung melapor kepada suaminya. Where is he, mother? Over there! Come back here, sir. Come back here, you couldn't catch him. Well, I don't know him. Tuan Hillier mulai sadar bahwa Rose memiliki kelainan seksual sehingga mereka tidak bisa lagi menampung Rose. Tuan Hillier beranggapan bahwa kehadiran Rose sangat berbahaya bagi keluarga itu. Beruntungnya, Nyonya Hillier justru membela Rose dan ia ingin memberikan gadis itu kesempatan. Pada malam berikutnya, dua orang pria bertengkar karena memperebutkan Rose. You birds better get the hell out of here, quick! Rose menyangkal dan mengungkapkan bahwa ia tidak kenal dengan kedua pria itu. Karena kesabarannya sudah habis, Tuan Hillier marah kepada Rose. Namun, Nyonya Hillier tetap mendukung Rose karena ia berpendapat bahwa Rose berhak untuk memiliki pacar. Keesokan harinya, dua pria kembali berkelahi memperebutkan Rose di sebuah klub. Kali ini, polisi menangkap Rose karena ia telah menggigit seorang petugas polisi. Tuan Hillier terpaksa menjamin Rose agar ia bisa segera dilepaskan. Akhirnya, Tuan Hillier bersikeras bahwa Rose tidak bisa tinggal di rumah mereka lagi. Namun sayangnya, pada malam itu Rose terlihat sakit parah. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter mendiagnosis bahwa Rose mengidap penyakit paru-paru ringan. Dokter mulai melakukan perawatan kepada Rose dan terlihat Rose mulai jatuh cinta kepada dokter itu. Setelah sembuh, Rose mulai menunjukkan pribadi yang lebih baik dan keluarga Hillier menganggap ia sudah berubah. And I think she's really learned her lesson. Pada suatu ketika, Tuan Hillier mendengar ada seorang menyelinap ke kamar Rose.
Tuan Hillier langsung memeriksa kamar itu, namun Rose terlihat bersikeras bahwa tidak ada orang di sana. Saat memeriksa jendela, Tuan Hillier melihat seorang pria yang terjatuh dari jendela. Akhirnya, Tuan Hillier sudah tidak tahan lagi dan ia memutuskan untuk segera memecat Rose. Keesokan harinya, Tuan Hillier memberikan sebuah pekerjaan kepada Rose di sebuah peternakan. Karena merasa diusir, Rose mulai menangis dan ia mengaku bahwa dirinya sedang hamil. I hate to think of the baby being born on a farm. Good God Almighty. Oh, you poor thing. Don't you? Setelah diperiksa di rumah sakit, ternyata dokter mengungkapkan bahwa Rose tidak hamil, namun ia mengidap penyakit kista ovarium. Dokter mengatakan bahwa Rose berisiko mandul karena penyakit yang dideritanya. Dokter itu merekomendasikan bahwa mereka harus mengangkat rahim Rose. Namun, Nyonya Hillier menolak untuk melakukannya. Nyonya Hillier beranggapan bahwa mengangkat rahim dari seorang gadis muda adalah perbuatan yang kejam. Nyonya Hillier meminta dokter untuk merawat Rose tanpa mengeluarkan rahimnya. Saat dirawat di rumah, Rose akhirnya menceritakan kepada Buddy bahwa orang tuanya meninggal karena tifus dan TBC. Selama melakukan perawatan, Rose berkencan dengan seorang polisi bernama David. Kali ini, Rose merasa bahwa David adalah pasangan yang tepat baginya. Akhirnya, Rose mengungkapkan keinginannya untuk segera menikahi David. He's Mr. Right. Akhirnya, keinginan Rose untuk menikah dengan David direstui oleh keluarga Hillier. To serve you as Christ commands, as long as we both shall live. Love you, Rose. I miss you. I love you, buddy. I love you too. I love you all. Thank God we're rid of her at last. That's the main thing. She's happy. Yes, she's happy. What do you think, brother? He's crying, Mother. Setelah itu, scene berpindah ke masa sekarang, di mana Buddy dan ayahnya mengetahui bahwa David bukanlah pria yang tepat bagi Rose. Ternyata, setelah menikahi David, Rose memilih bercerai karena tidak cocok. Namun setelah itu, Rose menikah dengan 4 orang pria lainnya. Di sini diceritakan bahwa Rose akhirnya menikah dengan suami keempatnya setelah menunggu lebih dari 25 tahun. Setelah itu, Buddy memasuki rumah untuk menemui ayahnya dan ternyata ibunya sudah lama meninggal. Kemudian, ayahnya memberitahukan bahwa ia diberi kabar kalau Rose juga telah meninggal dunia. Hal itu membuat Buddy menangis karena bagaimanapun keluarga itu sudah menganggap Rose sebagai saudara mereka. Mereka berdua akhirnya menghibur diri sendiri dengan beranggapan bahwa Rose kini sudah bersama Nyonya Hillier di surga. Don't worry about it, boy. She's a restful mother in a creative universe. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.